Kan. Terima kasih Indah, terima kasih juga Ratu Real. Siapa tadi ya? Didi sama Romi ya? Didi sama Romi. Keren banget. Bentar, ini teman-teman lagi di bandara, saya juga izin ya ganti kacamata. Dari kacamata jalan-jalan ke kacamata baca. Nggak kelihatan. Iya, aduh terang banget sekarang ya. Ternyata saya udah minus. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat terutama untuk para BOD ya, jajaran Board of Director yang terhormat dan juga para founder One Vision. Khususnya untuk hari ini teman-teman, khususnya buat teman-teman panitia acara, termasuk Ko Paulus yang udah ngundang, Abah Dodi, ya Abah Dodi yang udah bantu dari belakang, halo Pak, makasih. Mbak Munte juga yang udah sabar mempersiapkan acara hari ini, ya dan juga last but not least Mas Dwi yang di belakang layar support kita. Yuk sama-sama yuk kita ucapin terima kasih buat teman-teman panitia semua, ya terima kasih. Thank you all. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sambil kita prepare ya, saya izin share screen ya. Sambil cerita saya bilang puji Tuhan hari ini kita dipertemukan. Kesempatan ini ternyata kita dipanggil ya di rumah sendiri. Itu sih udah luar biasa campur aduk. Ya, mules, grogi semua. Apalagi ada excited juga, excited karena akhirnya kita juga berbagi di sini. Layar udah keluar? Udah bro, aman kan? Ya ya. Tinggal di present ya. Oke. Jadi hari ini bonus teman-teman. Semoga yang datang hari ini banyak juga ya, 164. Ya, teman-teman semua kita menang banyak. Ya, karena hari ini saya nggak sendirian. Ya, izin. Nanti kita berdua ya yang sharing ya. Jadi kalau bisa tolong support dengan like, share, komen, story, dan mentionnya ya, Besti. Kan gratis ya, gratis atau apa? Murah banget. Gitu. Ya, nanti kita nggak lama, mungkin nanti tadi udah dikasih queue waktu sejam, habis itu kita mungkin banyak ngobrol sama tanya jawab ya. Jadi untuk hari ini kita coba share, pertama background kita dulu. Ya, pertama saya. Nggak capek-capeknya saya ulang, kenapa? Karena bisa jadi ini yang menguat, bukan cuma menguatkan teman, tapi menguatkan kita juga nih balik ya. Pertama, saya dari Santri Pasar itu saya bersaudara 4. Saya anak sulung ya dari masa kecil yang kita bilang berkecukupan, cuman start in 1995 lah ya. Ya, papa bangkrut ya berapa tahun sebelum Krismon. Jadi kita nggak ngerasain Krismon teman-teman, kita udah ngerasain duluan. Nah, berarti saya waktu itu kelas 3 SMP mau masuk SMA ya, banting setirnya luar biasa teman-teman, dari punya 2 rumah, dari punya kalau nggak salah 2 apa 3 mobil ya waktu itu. Terus sampai nggak ada sama sekali. Ya, terus papa jadi jualan beras di pasar. Kita juga buka warung depan rumah. Ya, jualan snack, ikut keliling-keliling nganterin sampai Tangerang, sampai Cibubur, sampai Bogor gitu ya. Terus saya sendiri juga jualan. Ya, saya sebagai anak paling tua merasa ya perlu ambil tanggung jawab untuk ngurusin diri sendiri lah minimal ya. Jadi saya jualan apa teman-teman ya? Saya jualan parfum KW Super. Ya, dari SMA, kuliah ya bareng sama adik saya tuh. Ya. Jualan parfum. Nah, di sekolah sebetulnya nggak ada efek buat saya. Ya, meskipun kita secara ekonomi berkekurangan, ya saya sendiri dari kecil memang aktif olahraga. Saya juga cukup aktif organisasi di SD sampai kuliah. Jadi teman-teman mention aja olahraga apa? Basket, voli, sepak bola, tenis meja, paskibra, lari, lompat tinggi, ya, pencinta alam, ya, saya suka semua. Ya, nyobain tenis juga bisa. Nyobain olahraga waktu itu juga pernah main squash, kayaknya sih juga sama ya, nggak susah-susah banget ya. Wall climbing juga bisa. Kenapa? Karena ya mungkin karena nggak bisa diam orangnya ya. Pokoknya aktif terus, ya. Nah,
Sampai pada saatnya saya SMA saya milih kuliah. Saya milih kuliah di PB Bogor, ya bukan supaya ketemu jodoh dengan Sisil ya, bukan. Tapi cuma supaya hemat biaya. Ya karena waktu itu saya udah diterima di Atma Jaya, terus saya banding-bandingin sama di Bogor ya, jauh banget bedanya teman-teman. Jadi saya ambil sikap. Kalau bukan saya yang berkorban untuk kalah, ya 3 adik-adik saya bisa nggak kuliah, nggak sekolah, nggak lanjut lagi. Jadi saya jalan sendiri, saya daftar sendiri, ya even mungkin dulu ada les yang namanya teknos ya, saya juga les teknos sendiri, berangkat sendiri, naik kos sendiri, ya termasuk ke Bogor, bayar kuliah, dan akhirnya ngekos sendiri di sana. Terus kemudian kita coba pikir kita coba lanjut kuliah deh. Kenapa? Karena waktu itu saya di Bogor begitu lulus kan ambil jurusan sarjana perikanan ya teman-teman. Sarjana perikanan kalau kerja rasanya susah balik lagi ke Jakarta. Jadi lanjut kuliah di PPM Jakarta ya, Menteng Tugu Tani. Juga sekaligus ya supaya saya bisa selevel nih, sejalan sama Sisil. Sisil juga kuliah. Waktu itu kita lulus bareng, terus kita kuliah. Kuliahnya Sisil di Prasetya Mulia dan dia terima. Ya, saya cari cara ya, supaya saya juga bisa tetap kuliah juga S2. Kalau enggak, ya Sisil S2, saya S1, saya pasti kalah. Ya, kalah quote on quote ya. Ya nggak jadi nih, nggak jodoh nih. Jadi, jangan percaya jodoh dikirim Tuhan, jodoh itu perjuangkan ya teman-teman ya. Beasiswa pinjaman yang saya dapat. Artinya apa beasiswa pinjaman? Ya, beasiswa pinjaman 67% biaya kuliah dibayar sama dana abadi dari ikatan alumninya. Lalu kemudian saya masuk kerja, kebetulan kerjanya MT di ACC ya, manajemen trainee. Itu potong gaji teman-teman. Jadi beasiswa itu saya harus kembalikan. Waktu saya kerja di ACC itu beasiswa yang saya kembalikan itu setiap bulan mungkin sekitar 30% dari gaji. Dari gaji pertama terus sampai kalau nggak salah 2,5 tahun. 2,5 tahun kemudian sampai akhirnya saya bisa ambil ijazah saya balik. 10 tahun saya di ACC, karir naik terus, punya 9 jabatan dari 4 kota berbeda, dari pacaran ya akhirnya kita tunangan dan menikah ya dengan Sisil. Lalu kemudian kita long distance. 4 kota itu Lombok, Tegal, Mataram, Cirebon ya, Cirebon juga. Ya termasuk Jakarta. Sisil nggak pernah ikut. Jadi selalu saya sendiri. 2012 pas pindah ke Jakarta, saya mencoba bisnis baru, bisnis franchise. Teman-teman ada yang tahu rajapindah.com? Bisnis apa? Silakan tulis di komen ya. Oh enggak. Emang YouTube. Jasa pindahan teman-teman. Nah, yang bersih, yang turbulensi ya. Saya 2014 kemarin nyari ini. Karena ada perintah untuk mutasi ke Kalimantan. Saya yang dari awal sampai 10 tahun kemudian karir naik terus pindah ke Kalimantan kayaknya seperti demosi, kayak seperti turun jabatan. Saya nggak kuat, nggak terima. Ya udah, resign lah. Saya juga udah punya bisnis kan, bisnis franchise juga nggak apa-apa, yang penting udah punya bisnis. Tapi ternyata nasib berkata lain. Saya adu kuat sama manajemen, ternyata disetujui resign-nya. Wah, saya berpikir di ini ya, mereka nego, ternyata enggak. Ya udah, resign aja. Resign lah. Setelah resign, saya nambah usaha teman-teman. Di outlet yang sama, saya buka jual dealer used car ya, ini jual beli mobil bekas. Lokasi di Jakarta Selatan, Antasari. Tapi nggak lama, itu cuma sampai 2016, jadi mungkin sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun. Bisnis nggak begitu baik, kalah modal. Waktu awal modal cukup untuk sewa tempat sama tiga mobil, ya sampai 2 tahun, 3 tahun kemudian, modal nggak nambah-nambah. Ternyata modalnya kurang, teman-teman. Jadi akhirnya pas 2016 dapat offering, Mas Leo join aja di manajemennya Raja Pindah. Ya, 2016. Saya langsung nggak berpikir panjang,
Saya pikir ya udah stop loss ya, kalau kata orang investasi bilangnya stop loss. Jadi bisnis saya jual, semua mobil saya likuidasi, langsung pindah sebagai deputy director di Raja Pindah. Ini 2016 sampai 2017. Loh kok sebentar? Iya sebentar teman-teman, karena ternyata perusahaannya nggak sehat. Saya resign dengan menyisakan piutang 9 bulan gaji. Jadi setelah 2017 sampai 2018, mungkin sampai 2019 awal, Raja Pindah itu nyicil teman-teman. Karena hubungan kita baik, mereka masih loh bersedia menyicilkan gaji yang tertungkap. Sampai apa? Sampai lunas, benar-benar lunas. Gitu. Lega banget. Nah itu awalnya. Ya. Nah, ini yang serunya. Ada Papa Jangkrik saya nggak di sini? Ada ya? Mana orangnya ya? Ini bukan. Halo kok. Ini confirm ya kok ya. Ini bukan foto sekarang, bukan foto kemarin ya. Ini foto 2017 ya. Ada tuh kodenya tuh 2017. Confirm ya. Nih, biar kita nggak ada halu-haluan ya. Ternyata sama aja mudanya teman-teman. Saya ketemu leader saya 2017 kita ketemu. Kenapa sih alasannya? Waktu itu 2017 kita sudah agak telat. Kita sebetulnya nyari asuransi. Sudah cukup lama. Saya dari 2016, Sisil juga dari 2016, kita ada sakit teman-teman. Saya ada autoimun nyeri sendi, Sisil ada flek di paru-parunya. Jadi kita pikir kalau misalkan something happen ke kita, wah ini nggak selesai nih sama asuransi kantornya Sisil ya. Sisil masih kerja waktu itu. Nanti Sisil cerita. Jadi kita ketemu agent, ya kita cari agent yang passionate. Saking passionate-nya, ya saya sendiri yang ngajak. Wah ini orangnya oke nih. Ini bekas anak buah saya dulu di ACC. Ya saya marketing head-nya, terus David itu adalah sales supervisor-nya sebelum dia jadi kepala cabang ya. Jadi 2017 setelah mungkin 8 tahun kita ketemu lagi, balik lagi. Ya saya lihat David udah jalan serius. Saya pikir asuransi pribadi saya cocok nih beli sama dia. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, ternyata memang dasarnya jagoannya Bikes. Kita ditawarin polis senilai 4 juta seorang. Ya, kali saya, istri sama anak-anak ya udah pasti ini posisi saya udah nggak kerja ya waktu itu ya. Jadi Oktober nggak kebayang bakal bayar premi kayak gimana. Akhirnya saya bilang kita nggak punya duit kok. Bisa nggak kalau misalkan kita beli, ya kita atur sendiri, ya kita otak-atik sendiri. Terus komisinya bisa nggak balik ke kita? Wah dengan entengnya Pak David bilang, oh terserah, nggak ada masalah, semua gue kasih. Salah ya nanya begitu sama agent pro ya. Ya sampai akhirnya kita punya polis pertama juga nggak mulus, masih ada naik-tokan sama underwriting, dibantu juga sama Pak David Celawara. Sampai akhirnya keluar komisi pertama, komisi kedua, terus mereka bilang, gimana udah masuk? Iya ya, udah ya. Saya bilang, gede juga kok hasilnya. Iya, tapi lu jangan diskon kok, gitu kata-katanya. Waktu itu saya nggak tahu modusnya, tapi ternyata itu benar juga. Ya, kok bisa nggak diskon? Iya, lu mau gratis juga bisa. Oh gimana caranya gratis? Oh gampang, 2 lagi kayak lu. Ya premi saya waktu itu awalnya kita berapa ya? Sejutaan ya? Sejutaan. Ya, kan dari 4 juta seorang jadi berempat 4 juta. Ya, kalau mau 4 jutanya gratis, 2 lagi yang kayak lu. Wah, tak dagang jalan ya, teman-teman. Udah biasa dagang dari kecil kan. Oh, jadi. Ya udah, saya jalan deh. Ya, cobain. Akhirnya saya yang menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri. Kenapa sih akhirnya dari menyerahkan diri saya jadi agen? Pertama Sisil yang jadi agen, terus sampai akhirnya kita mau putar arah set course ya. Pertama karena sepanjang perjalanan kita ketemu sosok yang beda banget dibanding dulu, relax, humble, sabar, ya pendoa, visioner. Ini hal-hal yang boleh dijamin teman-teman tidak ada pada leader saya kemarin. Ya dulu saya jamin nggak ada. Kenapa? Saya kenal, saya bosnya dan kadang-kadang suka dimarahin ya
Saya juga yang dimarahin sama anak buah saya, ya dia. Ya. Visioner, kenapa? Karena dibilang, oh kalau lu nyari 100 juta, 50 juta, ya di sini sebetulnya hitungannya cuma masalah bulan dan tahun. Nggak ada tuh bicara belasan tahun, puluhan tahun. Oh ya? Oke. Visi itu yang ditularkan ke saya. Jadi dari awal saya tahu ya udah tujuannya adalah bangun bisnis. Agent adalah awalnya, agent adalah batu loncatannya. Ya. Saya yang putar arah. Jadi kita putar arahnya dengan berpikir gini. Saya duluan saya bilang saya udah coba banyak hal. Saya udah coba bisnis, saya udah kerja, pasti kerja. Saya juga bisnis sendiri ada, franchise juga ada. Ya udahlah, saya coba yang ini, nggak ada salahnya juga coba 2 tahun dulu. Kalau nanti saya gagal, ya masih belum 40-an. Ya. So, help me God. Ya Tuhan tolong saya. Saya menetapkan seperti ini. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, 3 tahun pertama hasilnya pas-pasan. Kenapa pas-pasan? Ya, pertama, waktu itu yang join pertama adalah Sisil, AAJI November 2017, untuk tujuannya bikin polis pribadi. Mulai ikut training, ikut Monday training, ya pecah telur, sampai akhirnya pas pecah telur saya bilang, wah iya ya, benar juga ada nih. Ya pecah telurnya bukan Mei teman-teman, pecah telurnya Februari. Saya ikut ujian AAJI. Ikut ujian AAJI nggak kayak sekarang ya. Dulu ujian AAJI-nya di kota Casablanca, datang sendiri. Dulu Sisil ujian ditemenin. Ya, Mei 2018 saya ujian saya sendirian. Saya nggak tahu waktu itu nekat benar nih orang. Ya sudah, saya nggak bilang-bilang, pokoknya saya ujian. Ternyata Tuhan berkata lain, waktu berkata lain, kami diberkati promosi berturut-turut. Teman-teman bayangin 2018 Mei kita baru jalan, saya sendiri baru full. API-nya 240 juta di Oktober. Ya, sampai akhirnya promosi AAD waktu itu targetnya 400 ya. 400 juta dalam waktu mungkin 2,5 bulan. Ya, melipat. Itu kalau bukan berkat Tuhan ya, seperti sharing kita di session sebelumnya, kalau bukan berkat Tuhan kita juga nggak tahu, karena setengah mati pun enggak, nyari bagaimanapun enggak, kita juga nggak tahu, tiba-tiba deng dapat aja. Ya, 2019 lebih heboh lagi. November, kita ingat banget waktu kita pulang dari Sukabumi, November 2019 API kita masih 600 juta teman-teman, 600 kecil, 610 apa 617. Tapi endingnya promosi lagi teman-teman. Jadi agency director, waktu itu targetnya 1,2 M plus Star Club. Itu luar biasa banget. Capek gak? Setengah mati gak? Enggak. Ya, setengah mati karena ya setelah itu kita dapat prospek ya kita kerjain, kita prosesin. Itu memang setengah mati kerjanya. Tapi kan bukan maksudnya setengah mati jungkir balik bagaimana. Nah, itu kita bilang kalau disuruh sharing, lu ngapain sampai bisa promosi 2 tahun ini? Kita cuma kerja ya, dan kerjain ya. Nanti di belakang kita cerita blessing-nya ada, blessing-nya datang ya, sampai akhirnya begitu. Nah, 2020 yang seru teman-teman. Produksi pribadinya turun, nasabahnya lapse, turun premi, sama ya teman-teman. Ada nggak yang ngalamin ini? Ya, kalau ada raise hand. Raise hand bukan buat nanya ya. Saya sendiri tiba-tiba dari 2018 sampai 2020 itu 1,5 tahun lebih ya, langsung jadi agency director clueless ya. Nggak ketemu polanya, comfort zone. Ya udahlah, udah oke, udah katanya udah titik aman ya. Harusnya aman dong. Ya, enggak teman-teman. Ya, banyak hal yang ternyata tiap tahun kita berubah. Ya, kita dipoles, kita diproses. Sampai ternyata sepanjang 2020 ada something. Ya, kita termasuk Sisil, ya Sisil memutuskan untuk pindah kuadran. Dari kuadran City ke kuadran Prudential. Dan ya officially
gabung dengan saya, kita 1 Desember 2020. Wah, semangatnya luar biasa teman-teman, spiritnya. Gas gitu pokoknya ya. Kita mau closing end of year 2020. Nah, apa yang terjadi? Apa yang kita rasain, apa yang kita jalanin, nggak seru ya kalau nggak dengar dari Sisilnya langsung, teman-teman. Nah, ini dia partner saya. Udah kelihatan belum mukanya kamu? Ya, Udah. Oke. Teman-teman, say hi buat Sisil. Halo, Hai, Sisil. thank you. Ya, oke. Jadi menyambung cerita Leo tadi, saya mundur dulu ya. Saya cerita background saya dulu. Jadi berbeda sama background Leo, ya saya itu adalah anak paling besar juga. Tadi udah ada di video anak saya punya adik 2. Nah, cuma memang ada kisah sedih bahwa orang tua saya itu bercerai saat saya usia umur 8 tahun. Iya. Jadi sejak itu kami dengan adik saya itu dibesarkan di keluarga besar mama. Ekonomi kami saat itu cukup ya, dan mama itu adalah memang yang menghidupi kami semua sebagai single parent. Ya. Lalu ini kan berarti saya punya latar belakang saya adalah broken home ya, bukan dari keluarga harmonis. Tapi saya bersyukur, kenapa? Karena saya tidak tumbuh menjadi anak yang berantakan dan punya masalah. Jadi sebenarnya semuanya baik-baik aja, sepertinya baik-baik. Karena saya masih berprestasi. Jadi biarpun orang tua saya bercerai saat itu, saya tetap juara. Dari SD sampai SMA saya juara. Saya itu lulusan terbaik waktu saya lulus dari S1 IPB, dan saya juga lulusan terbaik di kampus waktu saya lulus dari S2 di Prastia Mulia. Ya. Jadi, wah, kayaknya keren banget ya gitu ya. Kok kelihatannya saya tumbuh jadi baik-baik aja gitu. Tapi sebenarnya enggak sih teman-teman. Ya, sebenarnya perceraian orang tua saya itu sangat melukai saya gitu. Tapi memang bukan saya menjadi berantakan, tapi untuk mengatasi luka itu saya tumbuh itu menjadi anak yang sangat mandiri, keras, dan juga cuek. Saya nggak peduli gitu. Jadi saya hidup tuh untuk diri saya sendiri, saya ngejar prestasi, pencapaian itu untuk diri saya sendiri. Ya, jadi saya nggak butuh dan saya nggak peduli sama orang lain. Ya karena itu mungkin ya, saya nggak mau disakiti lagi, jadi ya udah, saya berjuang sendiri untuk diri saya sendiri. Jadi dari dulu itu hidup saya adalah target. Saya mau unggul. Ya, jadi tadi kenapa saya pilih masuk ke jurusan teknologi pangan? Waktu itu karena itu adalah katanya jurusan terbaik di IPB. Jadi bukan karena saya suka, tapi saya memilih yang terbaik di IPB karena saya mau masuk di universitas negeri. Lalu saya ambil S2, kenapa? Karena itu memang udah mimpi saya dari SMA. Karena saya mau punya pendidikan itu lebih tinggi dari tante om saya yang lulusan universitas. Katanya generasi anak itu harus lebih baik dari generasi orang tua. Ya, jadi saya makanya sekolah S2. Terus lulus S2, saya mau kerjanya di perusahaan asing. Itu tercapai juga. Ya, saya masuk Citibank, yang katanya program saya lagi itu masuk ke program MT ya, trainee, yang katanya juga itu adalah salah satu program terbaik di Indo. Jadi perjalanan hidup saya itu saya memilih yang terbaik. Bukan karena saya suka, nggak ada rasa, itu semuanya target. Ya, setelah bekerja, saya target menikah. Dulu saya punya mimpi punya anak 2 cewek. Kesampaian juga ya, tadi di video lihat anak kita 2 cewek. Ya. Saya berkarir tuh di Citibank selama 15 tahun. Jabatan saya terakhir itu adalah Senior Vice President. Jadi karir saya juga ya nggak jelek lah teman-teman. Jadi di bayangan saya itu wanita karir itu adalah keren banget gitu. Wanita itu harusnya wanita karir ya, karena saya berkarir di rumah saya sempat itu karena anak saya 2, saya punya 2 suster dan 1 mbak. Jadi yang ngurus rumah dan ngurus anak-anak itu ya mbak dan suster saya. Saya nggak ngurus rumah. Saya taunya tahu beres. Pokoknya saya bagian yang enak-enak aja. Weekend mau main-main sama anak-anak. Tapi kalau bagian yang susah-susah ya saya nggak mau karena saya udah capek gitu. Ya, saya merasa wah kayaknya hidup saya udah sempurna gitu ya. Suami baik, anak baik, kerjaan baik. Tapi ternyata enggak teman-teman. Ya ada satu momen mungkin di tahun 2017-2018 saat saya sebenarnya sudah mencapai semua itu ya, prestasi iya, ekonomi baik, karir baik. Kok saya merasa kosong ya? Kayak hidupku begitu-begitu aja.
Dan lagi itu ada satu meeting sama bos saya tuh saya bisa bilang dengan jelas bahwa saya nggak bahagia. Saya rasanya udah nggak punya purpose, kok hidup ya udah kecapek gitu, mau target apa lagi gitu ya. Apalagi yang saya cari. Ya jadi waktu saat galau-galau itu, nggak lama tuh kita masuk ke tahun 2016. Nah kalau buat saya pribadi, tahun itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Tadi Leo tuh ada cerita ya, memang kita ada masalah kesehatan. Tapi puncaknya waktu itu adalah masalah keluarga. Jadi saya ada persoalan dengan mama saya, dan itu sangat mengganggu kehidupan keluarga kami. Ya, waktu itu tuh saya dengan pinternya saya, dengan kekuatan saya pakai cara saya sendiri. Tujuannya mau ngubah mama saya. Tapi nggak berhasil. Ya, sampai ada satu titik tuh saya benar-benar frustasi, terus saya bilang saya nyerah deh gitu ya. Nah, akhirnya saya menyerah. Dan waktu itu akhirnya saya ikut nih ajakan dari tante saya untuk katanya yuk kita doain mama. Ya, akhirnya teman-teman di titik itu saya nyerah dan saya minta pertolongan Tuhan. Jadi singkat kata di titik itu persoalan yang sangat menekan saya itu akhirnya memaksa saya untuk berdoa sungguh-sungguh dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, awalnya memang saya berdoa tuh untuk doain mama supaya dia berubah dan nggak nyusahin saya lagi. Itulah kenapa saya mau doain dia gitu. Tapi teman-teman ya dalam proses 1-2 tahun itulah ternyata bukan mama saya yang diubah. Ya, Tuhan begitu baik. Jadi perjalanan saya itu selama itu karakter saya yang diubah. Ya tadi makanya saya cerita waktu saya cerita background saya berprestasi atau gimana, bukan untuk sombong tapi untuk menunjukkan saya itu tuh dulu orangnya keras banget, nggak peduli, saya egois, pokoknya ya saya kerja buat diri saya sendiri gitu. Saya kerja ya buat keluarga saya nggak peduli orang lain. Tapi di titik itu saat ada persoalan, hati saya mulai diubah, saya mulai dilembutkan, terus saya mulai ada rasa peduli sama orang lain, dan akhirnya saya belajar menerima mama saya tuh apa adanya. Ya, di titik itulah saya akhirnya mulai menemukan tuh tujuan value hidup saya tuh apa sih. Akhirnya saya mikir, saya nggak mau untuk diri saya sendiri, saya mau supaya hidup saya ada makna untuk orang lain. Nah, itu adalah perjalanan iman saya ya secara spiritual. Tapi memang amazingly ya, nggak ada yang kebetulan. Di waktu-waktu itu ya, tadi kan ketemu David 2017 ya, kami dipertemukan dengan bisnis prudensial di waktu itu. Ya, jadi pas memang saya lagi mencari tujuan hidup gitu kan, terus ada ketemu David, Laura, terus lalu Leo mulai jalanin, akhirnya saya ada sesekali ikut. Terus saya melihat, wah, sepertinya nilai-nilai di prudensial itu kok cocok ya dengan apa yang saya cari. Apakah prudensial jawabannya? Nah, itu nanti saya ceritain ya. Tapi sebelum itu mungkin yang dari cerita tadi itu apa yang saya petik, saya ingin bersaksi teman-teman bahwa persoalan saya yang di 2016 ya, yang saya diizinkan untuk ya melalui masa-masa sulit itu sebenarnya saya sangat bersyukur. Karena di titik itu, di titik terendah itu akhirnya saya ya ikhlas gitu loh. Saya menyerah dan saya mulai berserah dan akhirnya saya menemukan tujuan hidup saya. Ya, itu makanya saya sekarang jika ada persoalan yang menimpa kita baik dari PRU maupun di luar PRU, kita tuh melihat bahwa oke, ini adalah satu proses yang harus kita lewati karena ada sesuatu yang baik yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Ya, jadi itu cerita background saya. Nah, lalu yang part 2 ini saya cerita nih gimana awalnya perjalanan saya di PRU sampai saya akhirnya full time. Jadi tadi nyambung yang tadi ya di 2018-2019 itu saat Leo mulai jalanin bisnis ini, saya juga mulai bantu. Ya, saya bantu tuh prospek teman-teman kantor waktu makan siang. Ya. Nah, sepanjang perjalanan ini apa sih akhirnya meyakinkan saya untuk akhirnya join prudensial gitu kan. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu memang kami beberapa kali datang ke kantor OV, saya diajak gitu ya untuk training, dengerin power session. Gitu kan. Nah memang dari sharing-sharing yang saya dengar itu tadi balik lagi, saya mendengar bahwa di sini itu nilai-nilainya kita mau bantu orang, belajar ikhlas, mau edukasi orang, nggak hanya mencari keuntungan diri sendiri. Saya pikir wah inilah ya value yang sedang saya cari. Lalu ada juga momen yang sangat menyentuh saya lupa di tahun 2019 mungkin ya. Jadi ada teman kita yang join
sebagai agent gitu kan. Saya merasa katanya lewat bisnis ini bisa bantu orang. Ya. Ternyata benar teman-teman. Jadi waktu itu ada 1 bulan teman kami ini kasih lihat SPT dia dari Pru kepada Leo gitu. Jumlahnya cukup besar teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah 50 juta ya. Kurang dikit lah. Waktu itu waktu saya dikasih tahu Leo tuh saya sampai nangis. Karena saya tahu bahwa dia membutuhkan itu dan ya saya sebagai teman nggak mungkin bisa kasih uang 50 juta gitu. Ya kan? Jadi saya di situ itu mulai percaya juga, oh di bisnis ini saya bisa bantu untuk teman-teman saya tuh untuk merubah hidupnya gitu. Ya, lalu puncaknya itu adalah saat Leo promosi. Jadi sepanjang perjalanan itu teman-teman saya memperhatikan Leo karena kan Leo yang jalan gitu kan. Nah, puncaknya itu waktu dia promosi di tahun 2019. Tadi seperti Leo bilang, perjalanan Leo pun untuk mencapai prestasi, mencapai promosi itu semuanya adalah keajaiban Tuhan. Ya, lalu waktu Leo promosi di Januari itu saya datang ke kantor OV, ada perayaan, terus yang promosi prestasi itu dipanggil kan, disuruh berdiri. Jadi Leo waktu itu berdiri, terus kan orang-orang tepuk tangan. Nah di saat itu saya ngerasain suasananya gitu kan. Dan di titik itu tuh saya bangga banget sama Leo. Saya bangga sama pencapaian dia. Leo tuh kelihatan bener dia happy, dia tuh percaya diri gitu. Tuh di saat itu saya mikir, ya udahlah, saya mau kalau gitu saya mau bantu Leo jalanin ini. Kan tadi tujuan hidup saya mau menjadi lebih bermakna, mau bantu. Siapa lagi sih yang mau saya bantu? Ya pasti orang terdekat saya dulu. Ya, pasangan saya. Jadi memang saya akhirnya memutuskan lagi itu di kepala saya, udahlah tahun inilah resign. Nah, tapi memang teman-teman nggak segampang itu. Kenapa? Masih ada satu hal yang ganjel. Karena secara income waktu itu ya Leo income-nya bagus ya, dia di atas jenjang bisnis, tapi kan dia baru 2 tahun. Ya, income saya di 15 tahun di Citi itu bagus. Jadi belum sampai. Jadi tapi saya percaya karena saya memang lihat ada potensi, bakal ada percepatan income gitu kan. Akhirnya saya pikir oke, saya kasih waktu sampai pertengahan tahun ya. Kalau dihitung-hitungan kan harusnya naik gitu kan. Jadi saya pikir oke lah kalau sampai ke angka tertentu saya comfortable lah, saya resign. Ya. Jadi itu pikiran saya. Teman-teman harapan tinggal harapan ya. Bukannya naik, income-nya malah turun. Ya, tadi di 2020 ya. Leo ada alasan tersendiri, tapi juga karena kondisi COVID, saya di tahun itu sama sekali nggak bisa bantu. Karena urusan di kantor juga lagi hektik. Nah, jadi itu akhirnya saya galau gitu loh. Terus saya pikir, waduh, tuh saya mikir, saya tetap doain ya teman-teman, karena kan tadi ini perjalanan mencari purpose. Ada satu titik akhirnya saya pikir, udahlah nggak jadi resign, tunggu aja angkanya masuk. Ya, cuman memang karena saya memang terus mendoakan ini, saya tuh merasa memang sepertinya menjalani Pru itu adalah purpose saya gitu. Itu adalah kehendak Tuhan buat saya. Dan di situ juga saya ngelihat justru saat Leo income turun, tadi Leo dalam kondisi yang sebenarnya juga tidak baik, saya ngelihat kayaknya dia butuh saya. Ya, dan saya mau support. Akhirnya di titik itu saya bilang sama Leo, ya udah, aku mau resign. Jadi teman-teman, selama Leo jalanin Pru, dia nggak pernah tanya suruh saya resign. Nggak pernah. Ya, dia takut ya. Nah, terus saya bilang ini, tapi saya sebenarnya masih ragu, gitu. Karena selama ini saya mendoakan, minta jawaban. Gitu. Ya padahal mungkin saya udah tahu jawabannya ya. Cuman dasar ngeyel, karena saya mau jawabannya itu income-nya bagus, bisnisnya bagus, jadi semuanya indah gitu. Tapi kenyataannya enggak ya. Terus Leo lagi itu akhirnya kasih masukan yang benar-benar, saya bilang benar juga ya. Dia bilang, gimana kalau doanya diubah? Bukan tanya resign apa enggak, tapi ya udah kamu ambil keputusan resign, terus jalanin. Lihat waktu jalanin itu ya tetap berdoa, ada penyertaan, ada kemudahan apa enggak. Terus saya pikir, ya udah deh, gitu kan. Sekian lama saya ragu, mungkin jawabannya udah ada. Ya memang income masih, bisnis lagi tidak baik, income itu nggak bagus. Tapi katanya kan iman itu bukan dengan melihat, gitu kan. Jadi saya pikir ya udahlah, saya resign. Jadi saya resign itu awal Agustus, efektifnya itu 30 November. Jadi lumayan lama ya, 4 bulan teman-teman ya, karena memang prosesnya kalau di bank asing itu
3 bulan gitu, dan ada administrasi dan lain-lain. Jadi teman-teman selama 4 bulan itu buat saya tuh kayak roller coaster. Hari ini yakin resign, besok nggak yakin, besok takut, besok khawatir, wah setiap hari begitu. Karena saya sebenarnya kalau mau batal resign itu bisa. Bos saya udah bilang anytime kamu berubah pikiran boleh. Ya, tapi memang itu saya sangat bersyukur karena selama itu ya saya tetap berdoa, dan setiap saya takut, setiap saya khawatir itu selalu ada jawaban. Dari doa-doa saya, dari firman yang saya baca setiap hari itu selalu ada jawaban. Entah ada yang bilang jangan khawatir, ya pokoknya saya selalu mendapatkan kayaknya ya udah. Ya, dan puncaknya itu akhirnya tiba tuh di hari terakhir saya di Citi, tanggal 30 November. Ya. Teman-teman, saya mendapatkan closure di hari itu. Jadi di renungan yang saya baca di pagi hari itu, judulnya New Beginning. Judulnya awal yang baru. Itu kayak konfirmasi dan jawaban Tuhan buat doa saya bahwa memang ini keputusan yang benar. Ya, mungkin saya mau share sedikit. Jadi saya ambil kutipan dari apa yang saya baca itu di email saya ke teman-teman kantor, email perpisahan. Mungkin saya itu sedikit lah ya saya terjemahin. Jadi saya bilang di email ini, hari ini adalah hari terakhir saya bekerja di Citibank setelah 15 tahun. New beginning, awal yang baru. Bukan kebetulan ini adalah pesan yang saya baca dalam doa pagi saya hari ini. Lupakan apa yang ada di belakang dan arahkan diri pada apa yang ada di depan. Jangan takut akan masa lalumu. Masa lalumu tidak memiliki kendali atasmu kecuali kau izinkan. Bersyukurlah atas segala yang kau telah pelajari di masa lalu, bahkan dari kesalahan-kesalahan. Dan bersyukurlah karena hari ini adalah awal yang baru dan hal yang baik akan terjadi pada dirimu. Jadi teman-teman, apalagi yang saya cari? Di sisi ini jawaban yang saya dapat di hari terakhir saya di Citibank. Jadi saya pikir ya udah, lembaran hidup saya yang itu sudah saya tutup, saya masuk ke lembaran yang baru di Prudent dengan penuh semangat gitu ya. Ya, jadi yang saya pelajari dari sini kadang-kadang kita berdoa tuh minta jawaban, tapi seringkali doa kita sebenarnya udah dijawab. Cuman tuh kita mengharapkan tuh jawaban itu dari versi kita gitu, sehingga kita menutup mata kita. Padahal kalau kita mau aja rubah pandangan, tadi Leo bilang coba ubah, ambil keputusan dulu, jalanin dulu. Mungkin di situ sebenarnya ada jawaban. Dan saya benar-benar membuktikannya. 4 bulan itu benar-benar perjalanan yang luar biasa buat saya. Ya, jadi itu ada chapter 2 dari hidup saya. Lalu masuk yang terakhir. Ya, akhirnya saya join Pro nih teman-teman ya. Jadi tadi udah mendapatkan penguatan yang segitunya, saya semangat banget mau jalanin Pro ya. Jadi tadi Leo bilang, kenapa saya tetap memaksa untuk resign Desember, padahal bos saya lagi tuh bilang Januari aja, karena bonus saya mau dibayar. Ya, tapi saya bilang, enggak lah, kita mau ngejar nih Desember ya, mau ngejar ya. Jadi saya pikir, oh yang tadinya saya kerja di Citibank nih 10 jam setiap hari, saya siap nih, mau kerjain Pro 10 jam tiap hari juga gitu kan. Jadi mau switch kerjaan. Teman-teman, sekali lagi, bukan rencana saya. Jadi waktu saya resign di Desember, Mbak di rumah saya itu semuanya resign juga. Jadi keadaan langsung kebalik itu. Nggak bisa, saya nggak bisa jalanin Pro sama sekali, karena waktu itu COVID-nya juga lagi benar-benar kita nggak berani ambil Mbak baru. Akhirnya saya mau nggak mau harus belajar mengurus rumah. Ya saya tuh nggak pernah masak, jadi saya belajar masak, belajar beberes, belajar ngurus anak-anak gitu. Jadi benar nih yang tadi wanita karir keren mau pindah ke Pro, bukan begitu ceritanya. Dibilang masuk dulu, belajar dulu, jadi ibu rumah tangga. Tapi saya akhirnya menyadari, awalnya tuh saya kayak nggak terima gitu loh. Kan saya di sini mau berkarya di Pro gitu. Kenapa saya dikasih ini hambatan ini? Saya bilang itu hambatan. Tapi akhirnya saya menyadari, oh ini sebenarnya adalah pelajaran pertama buat saya. Ya, sebenarnya ini bukan mengenai prudensial gitu. Tadi kan saya bilang saya mencari purpose hidup. Jadi saya bukan switch kerjaan. Kalau switch kerjaan apa bedanya? Sama aja dong. Berarti kondisi saya di Pro sama dengan seperti di Citibank. Justru di sini saya jadi ada kayak dibilang ini. Saya mendapatkan makna purpose bahwa
saya kan bilangnya saya mau bermakna. Ya bermakna itu untuk orang yang terdekat dulu. Untuk suami dan untuk anak-anak. Itu yang saya pelajari. Oh iya. Jadi ini bukannya jadi prudensial itu bukan tujuan saya, tapi akhirnya saya mengerti bahwa saya membangun kehidupan melalui prudensial. Ya, jadi teman-teman sebenarnya kalau di 2021 ya, jadi kita melewati masa-masa ini nggak ada mbak gitu ya, struggling gitu, itu sampai pertengahan 2021. Tapi teman-teman kalau teman-teman lihat tahun lalu, itu benar-benar saya bisa bilang itu semua berkat Tuhan. Kita dari semester 1 itu bisa dapat case, dapat big case ya. Bukan kita nggak ngerjain. Tadi di waktu saya yang tersisa gitu ya, tetap saya coba jalanin dengan sepenuh hati saya gitu. Tapi nggak bisa seperti yang dulu. Saya pikir saya sacrifice semua, saya mau jalanin nggak bisa. Keadaan tuh benar-benar nggak ada pilihan. Tapi saya melihat begitu banyak berkat Tuhan datang satu persatu. Jadi saya pikir memang nggak ada yang extraordinary lah yang saya lakukan. Apalagi saya agent baru ya di tahun pertama gitulah ya, yang bisa membawa kita tuh sampai ke posisi ini sekarang kalau bukan karena ini hadiah atau berkat Tuhan tuh enggak. Cuman yang pasti memang karena memang tujuan saya itu memang kita punya satu visi yang sama bahwa kita di sini tuh bukan mau cari prestasi, bukan mau cari target loh. Tadi kan saya udah ngalamin, itu semua tidak membawa kebahagiaan. Saya mencari makna, mau bantu orang tuh sungguh-sungguh gitu ya. Waktu kita mengurus nasabah tuh benar-benar sepenuh hati. Kita ngurus agent juga ya, nggak ada hitung-hitungannya gitu. Benar-benar niatan tadi mau bantu gitu ya. Itu tuh ya luar biasa. Jadi waktu kita sampai diumumin di Agency of the Year itu sampai kita lihat-lihatan tuh saya hanya bilang, wah ini sih hadiah Tuhan buat kita gitu. Dan kita nggak bisa bilang bahwa ini hasil kerja keras kita gitu. Udah pasti kita kerjain bagian kita. Cuman kita hanya melakukan yang mungkin benar di mata dia mungkin gitu ya, sehingga ya dia kasih berkat ini. Itu sih dari sisi saya di 2021. Ya, mungkin dari sini Leo akan lanjut menjelaskan dari visi kita, lalu sebenarnya ya di 2021 ini apa sih yang berubah dari Leo mungkin dengan adanya saya gitu ya. Oh ya, satu lagi. Tadi di pembukaan saya bilang saya nggak bahagia. Tapi teman-teman kalau saya ditanya sekarang, saya bahagia. Ya, thank you. Ya. Thank you, Sisil. Dagingnya teman-teman, daging ya. Bukan daging lagi, sumsum ya. Teman-teman, tapi bukan berarti ngelanjutin dari Sisil, tapi bukan berarti bahwa kita do everything the same. We're not. Yeah, actually we're not. Kenapa berkat dan keajaiban terus berdatangan? Ya, bisa jadi ya, karena kita mencoba melakukan hal yang berbeda. Apa itu? Pertama, lebih rutin ketemu David dan Laura. Kita belajar jadi leader lagi. Ya, kalau mau jujur-jujuran, kayaknya tahun kemarin kita lebih banyak ketemu David sama Laura ketimbang 2 tahun 3 tahun terakhir kali ya. Tapi bukan gimana-gimana, tapi rasanya kita perlu untuk rutin ketemu leader. 2020 selama pandemi itu yang hilang. Karena 2019, 2018 kita selama training kan kita ketemu ya. Terus kita M3 juga selalu ketemu. Minimal ketemulah tatap muka. Tetap ada yang hilang kalau misalkan kita tetap hanya mengandalkan Zoom. Jadi akhirnya biasanya kita ketemu ya paling ketemu cuma berempat. Kita belajar jadi leader, ya. Teman-teman tahu nggak berapa lama kita ketemu? Kalau kita datangnya siang, pulangnya malam. Kalau kita datangnya sore, pulangnya jam 1, jam 2. Pagi. Jadi mumpung leader kita rumahnya sekarang sama-sama di BSD ya, dekat ya di Sky House, kita hajar terus. Tapi kita berasa kok bahwa vibe-nya, ambience-nya tuh dapat. Bukan sebagai agent ya, tapi juga sebagai leader. Ini hal yang saya sendiri ngerasa, oh iya, gue dapat baru, gue dapat tambahan, gue di-refresh lagi.
kadang-kadang bosen juga. Tapi yang sama-sama itu, yang ngebosenin itu, yang sebetulnya leader kita tahu. Itu yang kita butuhin sebetulnya. Terus karena kita berdua, ya, handling agent, saya sih basically ngerasa kita lebih terkoordinasi. Minimal tidak ada isu, tidak ada topik, tidak ada pertanyaan yang nggak kejawab. Jadi WA group kita biasa punya WA group satu agent satu-satu. Di luar dari WA group kita ngobrol santai, tapi WA group tuh benar-benar ngomongin teknis. Kita benar-benar coba pisahin mana kerjaan, mana personal. Jadi supaya nggak kecampur. Jadi kalau dia di personal nanya, gue mau nanya dong soal ini, ada nggak ketentuannya? Ya. Terus kita jawabnya apa? Oke, kita kirim di grup ya, memastikan semua isu kerjaan update-nya ada di grup. Jadi kita punya puluhan WA group, ya sama satu persatu orang. Lalu kekuatan kita tahun kemarin, ya kita handling prospek itu kita punya dua mode. Handling prospek jualan dan prospek rekrut ya, punya dua mode. Kita mau jalan masing-masing oke, kita mau jalan berdua juga oke. Dulu saya cuma punya satu mode, sendirian. Sendirian itu ternyata banyak hambatannya kalau misalkan ya mungkin beda gender, atau ternyata dia berdua, suami istri, kadang-kadang suka kalah hawa, nggak ketemu. Bukan cuma prudensial aja, tapi mungkin semua bisnis juga sama ya. Jaga toko berdua juga udah pasti lebih enak. Sama, kita jalanin dua mode ini ternyata lebih powerful teman-teman. Tinggal kitanya pinter-pinter milih, oh hari ini kayaknya sendiri dulu deh. Hari ini juga berdua nggak bagus. Oh atau on the other hand berdua aja, oke. Ya langsung sekalian ya akhirnya closing. Lebih tertib, administrasinya ini udah pasti. Karena yang kerja pagi untuk ngecek-ngecek, jadi bisa double job ya. Follow up pending case sama prospek, ya yang saya biasanya kadang suka kelewat, akhirnya Sisil cover dengan lebih detail, termasuk ulang tahun. Ya. Lalu, nah ini menurut kita sih ini penting. Semangat baru kita kejar omset karena sekarang 2021 sampai tahun ini ya income kita single, kita hanya di sini aja. Cukup gak teman-teman? Sampai sekarang amazingly puji Tuhan sangat-sangat cukup. Ini yang kita kerjakan beda di 2021. Mudah-mudahan ya 2021 ke 2022 kita kerjain bukan beda lagi tapi 5 poin ini nanti kita tambah, jadi 6, jadi 7. Terus kita berproses. Nah, 2022 ini kita coba implementasiin apa yang kemarin kejadian di 2021, kita coba plan teman-teman. Rapat BOD, ya artinya BOD, ya agency director A dan B, saya dan Sisil. Kita rapat berdua. Dari awal tahun kita udah setting, kita mau apa, kita mau bikin cari income berapa, lalu kemudian omset API-nya untuk dapat income buat pengganti biaya hidup itu berapa, lalu kemudian semesterannya berapa, bulanannya berapa targetnya, langsung kita bikin begitu. Kalau teman-teman mau, mungkin juga boleh ditambahkan KPI. KPI-nya apa? KPI-nya bisa juga dengan new agent-nya ada berapa, rekrutnya berapa, active agent-nya ada berapa, ya. KPI yang biasa kita kerjain di kantor teman-teman. Kita juga lagi bikin, meskipun belum lancar, tapi kita juga mau bikin untuk lihat sebetulnya bisnis kita di tahun ini dibanding tahun lalu gimana sih? Tahun depan akan jadi gimana sih? Terus, nah ini juga kita kerjain, kita pisahin urusan kerja dan pribadi. Ya, even teman-teman, saya berdua, ya, saya sama Sisil kita sendiri punya WA group sendiri loh, isinya cuma berdua. Untuk apa? Untuk misahin urusan sekolahnya anak-anak sama urusan mungkin flyer, reward apa segala macam. Karena kalau enggak ketumpuk-tumpuk, kita yang jadi nggak bisa scroll historinya teman-teman. Sama nggak? Sama nggak sama teman-teman? Sama ya. Nah, yang ketiga, be bold, be authentic, artinya
kita mau negasin gini. Di Peru itu kan gudangnya ilmu, teman-teman. Fix ya, no debat ya. Semua ilmu ada. Termasuk ilmu untuk prospecting. Ya, cerita A, ranjang batu, 28.000 segala macam. Kita sendiri cuma milih, teman-teman. Saya nyamannya sama one sheet presentation. Ya, saya bikin pakai Canva. Sisil biasanya pakai review polish. Dulu 2020 mungkin kita biasa pakai 28.000. Ya, sebelumnya apa? Sekarang kita refresh lagi dengan Ranjang Batu dan Pak Ali. Itu semua teman-teman kita berproses sama waktunya kita. Jadi jangan berpikir bahwa gua harus nguasain semua, ya cukup kuasain satu aja, satu jurus, itu dipakai terus. Ya. Nah, apa yang berubah teman-teman setelah kita bikin plan? Ya, pertama berubah, kita upgrade skill-nya teman-teman. Saya termasuk yang akhirnya setelah full time, termasuk harus rajin ikut training. Kadang-kadang kalau tim kita nanya segala macam, ini gimana ya, ini produknya apa, kekurangannya apa, saya selalu bilang cuma 2 kata ya, makanya training. Ya, udah pasti teman-teman, produk baru, bisnis baru, kalau kita nggak coba upgrade ya kita ketinggalan. Tapi selain itu juga mental. Nah, ini saya dapat dari Sisil nih, upgrade mental. Kalau ada setback, kalau ada kekurangan, tiba-tiba nih proses nggak beres, selalu mentalnya adalah what can I do better. Ya, ada yang salah nggak dari saya? Ya, bukan ada yang salah dari orang ya. Enggak. Ada yang salah nggak dari saya? Put ourselves dulu sebagai introspeksi pribadi. Ya, bukannya misuh ya teman-teman ya. Misuh apa tuh ya? Blaming others. Ya, contoh paling gampang kejadian, apalagi kalau di kita, mungkin juga di saya beberapa kali ya, nyalain Pro. Ini sih manajemennya ganti. Ini apalagi ini kebijakan berubah-ubah terus. Ini kenapa yang lagi ramai ya sekarang ya? Wah, pisah nih antara AAJI dengan ASI. Enggak profesional nih. Terus apalagi ini ADS-nya nih kurang mau dengerin ya. Enggak gitu juga teman-teman. Ya, part dari kita sebagai bisnis ya kita mesti agile. Perubahan udah pasti kejadian. Orang itu semua kan manajemen isinya manusia juga. Tapi ke depan terus gimana? Ya, terus gua bisa apa? Ya, termasuk kalau lagi ketemu sama PSF ya atau ARP ngomongin case ya. Saya bisa apa, Pak? Saya bisa bantu apa supaya Bapak dapat gambaran bagus soal nasabah ini. Ya, gue bisa bantu apa nih supaya agent ini jalan, ya agent ini lancar ujiannya. Harus gitu teman-teman nanyanya. Ya, terus apa yang baru teman-teman? Nah, ini saya dapat dari leader saya. Dan itu kita pakai dan kita akhirnya pada saat kita ngingetin teman-teman di sini, kita juga diingetin sendiri. Ya, saya sendiri ngerasa bahwa ini penting. Setiap naik kelas itu pasti ada ujiannya. Jadi kalau ada problem, kita bilang aja. Kalau kata leader saya ya, itu ujian buat naik kelas, bro. Cuman kadang-kadang saya sendiri suka salah kaprah, nanggung mau naik kelasnya. Mau naik kelas tapi cuma mau lulus matematikanya aja. Ya, PPKN-nya nggak mau, ya nggak bisa. Naik kelas artinya semua harus naik ya, betul ya gitu. Nah, terus yang baru lagi, kita tanpa ada rasa apa-apa teman-teman. Dari awal saya terbiasa berkompetisi, ya dari olahraga. Sisil juga terbiasa berkompetisi, tapi kita mau coba melepas bahwa di sini nggak perlu kompetisi. Jadi plan-nya juga harus kita set secara benar, teman-teman, bahwa tidak ada namanya saya harus jadi nomor 1, enggak. Saya mau tumbuh berapa, saya naik berapa, saya income jadi berapa, itu yang lebih penting teman-teman ketimbang saya mau jalan kemana, saya mau dapat apa, ya. Itu jadi back
melihat dari perjalanan kita berdua, sebetulnya ada satu quote yang lucu nih, yang menurut kita bagus banget. Daripada kita berpikir, ya, do our best, God will do the rest. Sering ya teman-teman dengar ini ya? Sering nggak? Banyak ya? Tapi dari perjalanan hidup kita nggak ngerasa bahwa ini yang paling tepat. Ya, boleh nggak kita rubah sedikit teman-teman? Daripada quote di atas, kenapa nggak kita coba punya mindset, ya, rest assured, ya, tenang aja. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita semua umatnya. Ada amin? Oh, amin. Ya, tenang aja teman-teman. Jadi yang jadi mindset saya sama Sisil dulu, ya, nah kita lakukan sisanya. Ya, ini rest ini bukan artinya istirahat ya, bukan. Kita melakukan sisanya all of the other things. Kenapa? Kenapa bukan yang atas, tapi kita lebih suka yang bawah? Satu, ya, kita mau doa apa, terus kita mau doa tapi akhirnya mengandalkan Tuhan di belakang, bisa jadi ya langsung dibilang gini, belum tentu itu juga maunya Tuhan. Bisa jadi itu maunya kita yang dipaksakan supaya Tuhan approve. Ya enggak gitu teman-teman. Ya, terus alasan kedua, makanya kita bilang ya udah, ambil sikap dulu, jalan dulu, kerjain dulu, nanti along the way ya Tuhan yang akan bukain jalan. Kenapa? Karena kalau God will do the rest, artinya Tuhan yang beresin sisanya. Even nanti pada saat kita udah bulan Desember, November, detik-detik terakhir, ya tengah malam, Tuhan aja yang beresin sisanya. Gue healing dulu teman-teman. Ya nggak gitu. Ya. Bisa jadi kita malas nggak habis ngomong ini? Bisa banget teman-teman. Ya, saya sudah melakukan yang terbaik, Tuhan, tolong bantu keuangan saya. Contoh ya, contoh teman. Coba tolong Tuhan bantu keuangan saya supaya 10 tahun lagi anak saya bisa sekolah di luar negeri. Ya nggak bisa begitu. Jadi dari sekarang sampai 10 tahun lagi, terus kita membebankan semua buat Tuhan. Ya, menurut saya kok agak kebalik ya. Jadi ini yang jadi pengalaman kita kemarin-kemarin, sampai makanya saya nggak ada takutnya, coba apa. Mungkin ini jadi spirit baru nih, bensin baru bahwa oke, 2022 kita juga akan kerjain lagi. Ya. Nah, terus gimana teman-teman? Kita set vision. Habis ini biar nggak bosan dan ngantuk, kita ada video yang saya juga dapat dari leader kita ya, dari David. Ya. Nggak banyak dibagikan, tapi kita pikir ini yang paling cocok. Ya, buat kita, mudah-mudahan cocok juga buat teman-teman hari ini. Ya, set vision, one goal that matters. Apa sih yang matters? Saya balik tanya ya teman-teman. Apakah mattersnya untuk teman-teman adalah income rocket? Apakah prestasi? Apakah promosi? Time freedom kah? Atau self-development kah? Atau self-healing? Ya, quote-unquote jalan-jalan maksudnya ya. Punya support system teman-teman? Atau crazy rich? Ya. Maksudnya punya aset banyak, mobil, rumah, segala macam. Ya, Mas Dwi boleh dibantu. Mas Dwi, kita mau play video yang tadi ya. Ini dari Meririana. Saya stop share dulu kali ya. Udah ganti belum teman-teman? Belum. Oke. Ini udah. Tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana kematian akan datang menghampiri. Namun yang pasti, semua orang, termasuk kamu dan saya, pasti akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Kalau itu adalah sesuatu yang pasti, lalu kenapa banyak orang merasa takut? Mungkin kita takut karena kita merasa belum siap. Belum siap meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Belum sempat mengejar mimpi-mimpi, belum cukup meluangkan waktu dengan anak-anak, dengan orang tua, dan orang-orang yang dekat di hati kita. Dan masih banyak lagi kekhawatiran dan ketakutan lainnya.
Banyak yang mengatakan, ketika suatu saat nanti menjelang ajal kita akan melihat kembali cuplikan-cuplikan hidup yang sudah kita lewati. Dan kita akan sadar bahwa ada satu hal yang sungguh-sungguh berarti dalam hidup ini. Kamu nggak akan khawatir dengan berapa banyak uangmu, berapa banyak hartamu, berapa banyak gengsimu, kekuasaanmu. Tidak. Saat itu kamu akan tersadar bahwa ternyata semua hal itu hanyalah ilusi. Satu hal yang sesungguhnya benar-benar berarti adalah seberapa besar dampak yang kamu berikan di hidup orang lain. Khususnya orang-orang yang kamu cintai. Bukan apa yang kamu punya, tapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu punya. Saya percaya bahwa hidup itu bukan hanya sekedar cari uang, makan, tidur, beli mobil, beli rumah, cari istri, cari suami. Bukan. Hidup yang sesungguhnya lebih dari itu. Kita semua memiliki satu persamaan. Kita sama-sama akan meninggal. Tapi apa yang membedakan adalah bagaimana kita hidup. Setiap kali saya mendengar kabar tentang kematian, bukan hanya itu menyadarkan saya untuk mensyukuri hidup yang masih ada. Tapi terlebih lagi, itu menyadarkan saya akan apa yang saya bisa lakukan dengan waktu saya di hidup ini. Sukses itu sangat penting, tapi ada yang lebih penting dari sukses, yaitu ketika kita menjadi orang yang berdampak. Ketika kita mengetahui bahwa kehadiran kita di dunia ini tidak sia-sia. Sudahkah kamu mengerjakan apa yang menjadi bagianmu dengan baik? Sebagai istri yang menjadi penolong bagi suami, menjadi malaikat penuh kasih bagi anak-anak, yang memberi damai dan cinta dalam sebuah keluarga. Sebagai suami yang mampu menjaga keluarganya dengan tanggung jawab dan memimpin dengan bijak. Sebagai seorang anak yang selalu sayang dan berbakti bagi orang tuanya. Sebagai guru yang mengajarkan ilmu dan kebaikan bagi murid-muridnya. Sebagai karyawan yang bukan hanya bekerja karena uang, tapi bekerja dengan cinta dan ketulusan. Sebagai seorang entrepreneur yang bukan hanya menjalankan usaha untuk mencari keuntungan, tapi menjalankan usaha untuk bisa membuka lapangan pekerjaan dan membawa perubahan. Setiap hari saya bersyukur akan begitu banyak anugerah yang Tuhan sudah berikan di hidup saya. Dan cara terbaik bagi saya untuk membalas kebaikannya adalah dengan memaksimalkan talenta yang sudah Tuhan berikan. Dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar saya selama hidup saya. Jadi, janganlah takut dengan kematian, tapi takutlah dengan hidup yang kamu sia-siakan. Ketika kita lahir, kita menangis dan dunia tertawa bahagia. Hiduplah dengan penuh arti, sehingga ketika kamu meninggal, dunia yang akan menangis dan kamu yang berbahagia. Karena kamu tahu, kamu sudah melakukan yang terbaik selama masa hidup. Ya teman-teman, jadi dari video tadi itu menyadarkan kita semua, menyadarkan kami pada intinya bahwa ya kita punya visi yang lebih besar. Visi itu ya izinkan kami sharing, ya kami ingin menjadi semakin berdampak sebagai tangan penolong dalam setiap peran hidup kami. Jadi dengan ini sebetulnya berarti banyak banget teman-teman aplikasinya ya. Nasabah kesulitan uang, kita oke, tenang-tenang aja dengan dia tutup polis atau turun premi. Ya, kita berani kasih solusi polis yang mungkin paling murah, tapi buat kita manfaatnya udah cukup buat dia sementara ini, karena tujuannya adalah untuk nolong dia dulu.
belajar untuk tetap servicing nasabah ya, meskipun termasuk nasabahnya yang sulit banget ya, komplain sana sini ya, kita juga ada teman-teman. Tapi kita bilang bukan saya yang memilih nasabah, Tuhan yang kirimin nasabah itu buat saya belajar. Ya, buat saya yang tolongin. Belajar untuk nggak transaksional itu pasti teman-teman. Kalau sementara kita juga ada cerita ya, sementara ada agent yang dapat udah jalan, income lumayan, tapi karena ada kekecewaan, akhirnya nyalain Pro. Dulu awalnya saya nggak rela teman-teman. Saya leader Pro, ya, gue leadernya nggak mungkin lah. Gue terima orang marah-marah soal Pro. Prosesnya nggak mudah. Ya, ada masa di mana saya minta maaf, tapi nggak jelas minta maafnya ya. Minta maaf lagi itu 2 kali. Ya, harus sampai clear teman-teman. Padahal saya nggak ngerasa salah. Tapi kan nggak mungkin teman-teman. Ya, ketika ada konflik, nggak mungkin yang salah cuma 1 orang. Pasti dua-duanya ada salah. Pasti ada salah di saya. Mungkin saya cuek, saya yang kadang kurang empati, ya, atau saya nggak solutif malah ya. Tapi saya juga belajar bahwa ini bukan hubungan agent dan leader, tapi juga hubungan teman. Hubungan teman yang jadi partner, teman yang jadi saudara. Kita dipertemukan Tuhan tujuannya bukan untuk bentuk orang itu untuk support kita, tapi buat bentuk kita jadi orang lebih baik. Ya, punya satu purpose. Ya, kita punya satu purpose yang lebih besar daripada target tahunan, lebih besar daripada glory. Dan bukti itu ada, kita dikasih terus teman-teman. Kita sampai hari ini dan ke depan kita akan tetap pegang ini. Jadi glory itu bukan untuk saya, bukan untuk Sisil, tapi Tuhan yang udah kasih buat kita. Jadi kewajiban saya sama Sisil, kewajiban kita untuk maksimalin talenta, kembalikan lagi glory-nya ke Tuhan. Sehingga nanti pada saat ajal, itu aja. Pada saat ajal kita bisa tersenyum saat dunia yang menangis. Terima kasih, selamat pagi, selamat. Thank you sama-sama teman-teman. Thank you, Brother Leo. Applause-nya ya. Luar teman-teman biasa, ya. Leo. Thank you. Thank you. Ya. Terima kasih, Bro Leo. Thank you, Polio. Thank you, Boleo, Bro Leo. You Bro Leo. Thank you. Ya teman-teman, Thank you, kita Bro. boleh sekali lagi ucapin Makasih, thank Pak. you ya. Thank you, Leo. Bro Leo dan Ci Cecil ya. Dan teman-teman Sisil ya. juga. Thank you, Thank Koko you. dan Cecil. Luar biasa. Oke, Thank you. yuk Kak Dinda lanjut. Luar biasa banget, ini keren banget ya, sharingnya Boleo dan Cecil sangat-sangat menginspirasi sekali. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dengan Silakan. Boleo, silakan. Kita boleh langsung unmute aja ya teman-teman ya. Atau raise hand. Silakan teman-teman. Jarang-jarang banget nih kita kedatangan Agency of the Year ya teman-teman ya. Supaya bisa menular nih ke kita semua ya teman-teman. Yuk. Silakan di unmute teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Yuk, ada teman-teman. Halo. Oke. Malu-malu kayaknya ya. Malu. Pada mau japri aja kayaknya. Lengkap banget kayaknya tadi ya sharingnya dari Leo sama Cecil gitu. Didasari dari lihat akan tumbuh orang-orang hebat di sini. Oke. Orang-orang hebat yang tidak mementingkan diri Boleh sendiri. di-mute, Kerja kerja selalu pengen memberi ya Ada yang bocor ya? pasti. Ya. Tapi ada Gak apa-apa, value-value kita yang dengerin aja itu. Oke, teman-teman. Kalau
Kalau tidak ada pertanyaan, kita yang punya pertanyaan ya, Sister. Oh, ada, iya. Oh enggak, maksudnya kita punya pertanyaan buat teman-teman. Kita punya kuis ya buat teman-teman semua. Nanti Ci Cecil yang jawab ya jawabannya ya. Oke, pertanyaan pertama ya. Yo teman-teman silakan. Tapi ini berlaku buat agen aja kali ya, Sister? Atau buat semua? Kayaknya buat agen aja ya. Buat agen aja. Buat Betul. agen aja ya. Oke. Ini Kalau buat mau leader mau ada. mau aku yang bacain atau Bro Putra? Ah, boleh, Pertanyaan Sis Dinda aja boleh. aja ya. Pertanyaan pertama. Nah. Yang pertama nanti tolong Ci Cecil bantu jawab ya. Nah, aku bantu mantau di chat ya, teman-teman yang jawab boleh. semua. Ini Oke. Nah, ini kuis teman-teman buat agent. Jadi lumayan hadiahnya ada saldo OVO 50.000 buat jalan-jalan malam minggu ya. Jadi pertanyaan pertama teman-teman siap-siap, udah pada siap kan ya? Yo, siap-siap ngetik ya. Yo. Oke, ketik di chat. Tahun Yang berapa? lengkap ya. Tahun berapa Ci Cecil full time di Prudential? Lengkap ya, tanggal, tahun, dan bulan. Harinya perlu nggak ya hari? Kalau hari kan mundur ya, lihat kalender. Oke. Udah ada yang benar belum tuh? Sudah ada kah? Hanya buat agen ya. Hanya buat agen. Sudah ada yang benar belum, Ci Cecil? 1 Desember 2020 tadi siapa tuh ya? 1 Desember 2020 ya? Iya. Ya. Pak Yud, oh sorry. Elsa leader, nggak boleh ya. Agen. Oh, agent. Iza agen ya? GIKK siapa tuh? Oh, GIKK. Sudah dapat? Sudah dapat ya? Gig dengan agen sih harusnya ya. Gig ini siapa nih? Sudah agent ya? Harusnya sih agent ya, gig ya. Iya, agent Agus Oke. Widya. Oke, Agus Widya. Oke, selamat. Ya, kasih. Satu lagi nih pertanyaannya teman-teman. Kalau tadi teman-teman ada yang perhatiin videonya dari MD ya, yang di airport. Ini ada pertanyaannya adalah berapa api yang kita punya supaya kita nyampe ke New York? Silakan. Silakan di chat. Agen. Agen, silakan agen. Yo, agen ya. Yuk, Sudah ada jawabannya sepertinya. sudah ada ya? Ya. Yuliana. Yuliana. Ya, boleh di unmute suaranya Yuliana. Kita Selamat, make sure. Selamat. Oke. Bu Yuliana. Oke. Nanti hadiahnya langsung dikirim ya ke agent-agent yang menang. Oke. Ini setelah ini kita mau foto dulu atau dari BOD dulu, Bro Putra? Itu foto bersama dulu sama Foto sertifikat. pertama dulu ya. Ya. Jadi buat Bro Leopold dan Ci Cecil mohon diterima dengan baik kenang-kenangan dari One Vision berupa e-sertifikat. Sekali lagi terima kasih untuk Bro Leopold dan Ci Cecil atas kehadirannya dan berbagi dengan Avengers. Sukses dan maju terus di bisnis Prudential dan untuk Bro Leopold dan Ci Cecil dan seluruh tim sampai bertemu lagi lain kali. Terima kasih. Nah, aku bantu foto bersama ya teman-teman ya. Yuk teman-teman. Mas Dwi sudah boleh diturunkan sertifikatnya. Ya, oke. Halaman pertama ya teman-teman ya. Boleh senyum terbaik. Yuk. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Halaman selanjutnya. Halaman kedua. Smile. Oke. Tahan. Halaman ketiga. Sebentar. Oke, sip, cukup. Oke, thank you banget Bro Leopold dan Ci Cecil ya, luar biasa pagi ini. Oke, sip. Terima kasih. Kita lanjut Sama-sama, thank you. Thank you. Thank you, Bro. Ya. Oke, next-nya
Teman-teman, kita mendekati akhir acara, namun sebelum itu kami mohon dengan hormat BOD Bapak Krisdianto untuk menyampaikan closing speech-nya. Silakan Pak Kris. Oke, thank you Dinda Putra, Thank you. luar biasa MC-nya. Ya, plus juga teman-teman buat Dinda sama Putra. Oke, applause yang paling meriah juga buat Leo sama Sisil, luar biasa. Wah, hari ini apa namanya dalam ya, bicara hal yang dalam. Oke, tapi menarik teman-teman. Saya sedikit aja, cuma begini yang saya mau apa namanya. Saya nggak berusaha untuk apa namanya wrapping seperti apa, tapi yang menarik ya kalau kita belajar ya dari Sisil sama Leo ya. Berarti sebenarnya prudensial tuh nggak cuma masalah bisnis teman-teman, betul nggak sih? Di situ ada proses pembentukan diri, karakter, ya banyak perubahan yang bisa kita dapat di sini. Jadi pengertian bahwa hidup lebih baik ya di NBO awal kalau teman-teman sadar sebenarnya itu nggak cuma melulu soal duit teman-teman. Somehow bisa juga kitanya yang berubah jadi orang lebih baik. Itu menurut saya lebih keren teman-teman. Kalau kita dapat uang lebih banyak ya itu bonus lah kalau menurut saya. Betul nggak sih? Tapi ya dalam proses itu kita menjadi lebih baik, pribadi yang luar biasa, bisa membantu banyak orang, itu mungkin jauh lebih penting menurut saya. Nah, yang saya apa namanya ingin garisbawahi adalah bahwa ternyata yang Leo sama Sisil lakukan ya dalam proses ya, yang menarik buat saya ya selama bertahun-tahun ya, teman-teman sadar nggak? Kita mengandalkan Tuhan lebih loh teman-teman. Ya, artinya mungkin ya kita nggak percaya Tuhan ya apapun agama Anda teman-teman, tapi pada akhirnya dalam proses ini gitu ya, itu benar-benar hubungannya luar biasa loh. Karena apapun yang kita lakukan, langkah-langkah kita semua tuh benar-benar ada di sana gitu sebenarnya. Gitu ya. Satu. Kedua menurut saya, sebenarnya keputusan yang kita ambil sebenarnya di awal gitu, itu sangat menentukan apa yang terjadi berikutnya. Tadi Sisil bilang, saya tadi ingat banget nih Bang, udah putusin resign, roller coaster lah gitu ya. Hari ini iya, besok enggak. Terus Leo bilang, udah doanya diganti gitu ya. Tapi udah resign aja biar itu kan sebenarnya apa sih? Iman sebenarnya. Betul nggak sih? Kalau saya nggak salah tangkap ya, itu kan iman kita sebenarnya. Bahwa kita ada di hari ini ada di Prudential, saya percaya banget bukan kebetulan gitu. Masih udah dalam plot Tuhan tuh gambar besarnya tuh udah ada mungkin gitu. Nah, cuman kita hari itu kita mau ambil enggak gitu. Kalau hari ini ada di sini dan kita sudah ada di sini sejauh ini ya, buat teman-teman baru juga nih sudah putuskan gitu ya. Percaya deh gitu bahwa ini adalah mungkin pilihan terbaik yang Tuhan berikan pada kita. Tinggal problemnya kita mau jalani enggak gitu. Ya, ujungnya kayak apa kita boleh menggambar, kita boleh punya visi, itu sangat penting betul. Tapi maksudnya bukan jadi worry gitu, jangan jadi kekhawatiran yang berlebihan menurut saya. Ya dilakukan, dijalani, lakukan maksimal, lakukan yang terbaik. Definisi bersyukur menurut saya adalah melakukan bagian kita di setiap posisinya yang terbaik. Itu bersyukur. Karena tidak semua orang ada di posisi kita hari ini. Siapapun Anda hari ini. Baru mulai pun, aduh belum masih kecil Pak Kris, nggak apa-apa. Tapi tidak semua orang seberani Anda memutuskan ada di sini. Tidak semua orang mendapatkan privilege seperti Anda kalau saya boleh bilang. Jadi bersyukur apa artinya? Lakukan maksimal yang ada di posisi Anda. Teman-teman agent baru, maksimal artinya apa? Lakukan bagian Anda sebagai seorang agent. Tadi Leo bilang apa? Training, belajar, mencoba gitu. Nanti akan terbentuk seperti Leo dan Sisil gitu. Artinya apa ya? Proses itu akan membentuk cara pikir kita, mindset kita gitu, bahwa kita melakukan sesuatu yang apa namanya yang sebenarnya bukan cuma buat kita gitu. Saya tadi ngutip Sisil bilang gitu kan, buat orang lain juga gitu. Udah berbeda situasinya gitu. Ya, itu dia. Yang berikutnya teman-teman. Di sini yang pasti ada orang yang ngajak Anda gitu. Tadi seberapa dekat Leo sama Sisil sama David sama Laura gitu di tahun-tahun terakhir gitu. Sebenarnya apa sih? Kami leader bukan kepintaran loh teman-teman, bukan gitu. Cuma kadang-kadang kan bagaimana mungkin kita punya jam terbang lebih banyak. Belum tentu benar mungkin, ya pasti kita juga ada salah lah, pasti ada salah, ada kurang lah, mungkin Anda lebih jago, bisa aja, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada inspirasi yang bisa diambil, ya mungkin kemudian Anda kembangkan gitu sebenarnya. Nggak plek-plek begitu juga, tapi oh iya, ini belum dikerjakan dengan versinya Anda gitu. Nah itu yang paling penting teman-teman. Jadi sebenarnya nih balik ke awal lagi, trust, believe. Ya kan selalu begitu ya, setiap pembicaraan bilang ya, percaya sama leadernya. Sebenarnya ini turunannya gitu maksudnya. Percaya dalam arti apa? Percaya bahwa semua leader yang ajak Anda di sini bukan mau bikin Anda susah sebenarnya. Pengen sama-sama mengajak yang lebih baik. Pernah nggak sih kepikir, tadi Leo ngomong apa tadi ya? Ada agent yang, ada nasabah yang rewel misalnya gitu.
Artinya Tuhan pilihin buat kita. Jadi kita yang siapa yang berubah, Leo? Kita ya, Leo ya. Kita yang harus berubah untuk menghadapi orang lain gitu. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita sebagai leader gitu. Sebagai leader dan kita punya tim juga. Tadi saya contohin Leo sama Sisil punya tim. Terus kemudian mungkin timnya agent kita atau leader di bawah kita mungkin belum ketemu tracknya. Saya mau bicara halus, belum ketemu tracknya, masih belum pas gitu ya, masih ke kanan kiri gitu. Bukan dia yang harus berubah somehow gitu kadang-kadang. Kitanya yang mesti adjustment, kitanya mesti berubah. Tuhan kasih mereka ke kita, sebenarnya salah satunya supaya kita belajar loh. Ini dari sisi kita sebagai seorang leader. Kita belajar. Demikian juga dengan agent kepada nasabah. Nasabah macam-macam bentuknya. Kalau diizinkan Tuhan ketemu agent yang bentuknya, nasabah yang bentuknya mungkin unik gitu maksudnya. Mungkin Tuhan yang kasih kita kesempatan buat belajar lebih baik gitu. Nah kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi kalau kesadaran itu sudah sampai di sana gitu, perjalanan ini akan lebih menyenangkan dalam tanda kutip. Artinya keluhan pasti wajar. Manusia nggak mungkin nggak ngeluh, bohong lah. Kita belum sempurna. Tapi keluhan itu akan minimasi. Blaming akan minimasi. Ya, justify akan minimasi. Asumsi-asumsi yang negatif akan minimasi. Pikiran-pikiran aneh akan minimasi. Kenapa? Karena kita tahu semua itu memang sudah disiapkan buat kita lebih baik sebenarnya. Gitu. Oke. Yang terakhir, yang tadi gini. Saya mau ngomong gini. Hal-hal negatif yang kita pikirkan. Asumsi-asumsi negatif yang kita pikirkan. Ketakutan yang berlebihan. Apakah akan menjadi sesuatu yang lebih baik buat kita? Saya rasa enggak loh, teman. Malah dragging kita ke belakang loh, teman. Bukan ke depan loh, teman. Jadi jangan berbangga, jangan senang. Tadi saya senang banget Leo bilang, ini bukan kompetisi. Mudah-mudahan teman-teman nggak salah nangkep ya maksudnya Leo ya. Bukan artinya Anda tidak boleh berprestasi, bukan. Saya senang banget. Artinya gini loh, kita jalanin ini untuk satu misi yang lebih mulia gitu. Bukan cuma masalah kebanggaan dan ego kita sebenarnya. Kalau saya salah, tolong koreksi Leo sama Sisil. Jadi more than that gitu loh. Jadi kalau kita cuma buat kita berasumsi negatif, kita warrior too much, kita justify orang terlalu dalam, kita mengadili orang terlalu tinggi gitu. Cuma karena sesuatu yang sifatnya namanya ego atau untuk kompetisi tadi dalam arti negatif gitu, ya nggak jadi apa-apa kita gitu maksudnya. Kenapa saya bicara begini? Karena saya mau bilang tadi, Leo sama Cici bilang, gue bangga di Prudential. Saya mau bilang, saya bangga ada di Prudential. Bukan masalah branding Prudential ya bukan. Tapi bisnis ini secara keseluruhan membuat kita menjadi orang yang lebih baik, bukan sekedar angka, bukan sekedar number, tapi kitanya menjadi pribadi yang luar biasa. Gitu dia. Jadi sisanya berkat lah, bonus lah, gitu ya. Tadi saya lewat di ujung ada crazy rich gitu. Itu mah bonus lah ya. Itu mah bonus lah gitu. Tapi the whole yang lainnya itu yang luar biasa menurut saya. Setuju, Pak. Jadi iya gitu ya. Jadi saya mau promosi dengan satu hal gitu. Teman-teman ya, teman-teman bersyukurlah ada di sini gitu. Ya, bersyukurlah ada di sini, Anda sudah mendapat privilege lah menurut saya. Anda bisa pilih ada di sini, punya keberanian putusin ada di sini kayak Sisil tadi resign, kayak Leo lakukan di sini. Itu menurut saya itu udah luar biasa. Jangan disia-siain gitu maksudnya. Step awalnya. Sisanya bersyukur. Bersyukur itu apa? Maksimal di bidang kita masing-masing. Membantu orang, apapun itu. Gitu. Ya, gitu dia. Oke, itu aja dari saya. Ini hari ini luar biasa. Kalau bilang daging, bener daging sumsum. Apalagi Leo ya itu Taman Sari banyak. Itu soto ya. Tapi ini bener daging sama sumsum. Dibawa ke arah yang berbeda pemikirannya. Nggak perlu soal technical. Nggak perlu soal bicara angka. Nggak bicara soal produk apapun. Tapi hari ini kita bicara pemikiran lebih dalam. Kenapa kita ada di sini. Dan kenapa kita masih bahagia ada di sini. Itu dia. Itu aja teman-teman. Tetap tenang, tetap happy, tetap bahagia, tetap sehat. Yang pasti percaya deh bahwa semua ini adalah berkat dari yang di atas dan jangan pernah lupa yang ada di atas. Ya, tetap bergantung pada Tuhan. Terima kasih, selamat pagi dan sukses buat teman-teman. Oke, amin. Terima kasih Pak Kris. Thank you, Pak Kris. Ya, thank you Pak Kris. Closing-nya ya. Terima kasih Pak Kris. Sip, teman-teman, kita lanjut lagi ke pengumuman ya, teman-teman ya. Ada acara spesial nih minggu depan nih, teman-teman ya. Boleh Mas Dwi kita putar dulu video teasernya. Sabtu depan kita akan ada one day spesial ya, teman-teman ya. Oke. Suaranya belum ada Mas Dwi.
Suaranya nggak keluar, sorry. Iya, suaranya nggak keluar Mas Dwi, boleh diulang? Tetap belum ada suaranya ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Luar biasa nih teman-teman, one day spesial Sabtu depan ya, jangan sampai kelupaan ya teman-teman. Kita akan ada one day spesial hybrid ya teman-teman ya. Tadi ada 2 pembicara spesial, Robby Oktober dan Vera Trisiana gitu ya. Nah mungkin boleh ditampilkan lagi Mas Dwi flyernya. Ya, ini teman-teman, strong commitment ya. One day seminar akan ada Robby Oktober ya dan Vera Trisiana. Pasti acaranya spesial banget nih teman-teman. Dan ini akan dilaksanakan hybrid ya teman-teman. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut lagi untuk ini ya, untuk kuotanya ya. Nanti teman-teman diinfokan lagi di grup leader. Nah, selanjutnya Mas Dwi. Jangan lupa untuk teman-teman leader Strong League ya, hari Senin You Are the Leader dari Henry Kasuma dipandu sama Diah Amalia ya, jam 9 pagi teman-teman, via Zoom ya, masih via Zoom. Oke, selanjutnya Kak Dinda. Masih ada lagi. Ini ada Move University ya. Sebentar, nggak kelihatan sebentar. Ya, Move University, teman-teman bisa kalau pengen mendapatkan sales tool yang kamu butuhkan, nah teman-teman bisa mampir ke sini. Ya, nanti ini akan di-share juga flyernya buat agen-agen ya, terutama pasti yang membutuhkan ya. Nah, sip, sekaligus aku ngingetin ya teman-teman untuk one day spesial, temanya adalah beach ya teman-teman ya, beach style. Jadi teman-teman bisa pakai bajunya nuansa putih yang datang hybrid, yang datang offline maupun yang online ya teman-teman ya, supaya acaranya meriah gitu. Dan yang pasti akan banyak banget hadiahnya juga nih ya Kak Dinda ya. Oke. Ada lagi informasi yang lain Bro Putra? Sudah cukup sih sepertinya. Absensi ya, mungkin kita absensi bisa di Oke teman-teman, akhirnya selesai juga acara power session kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Oke, ini sebelum meninggalkan Zoom, silakan mengisi absen. Ini udah ada QR code-nya. Sebelum kita pamit nih, Bro Putra, ada pantun kayaknya. Oke. Yuk duluan, Bro Putra. Jawara desa berantemnya nggak main keroyok. Cakep. Makin diserang makin garang. Siapa yang mau yuk kerja keras dari sekarang. Saya Dinda. Dan saya Putra. Kami mohon pamit. Selamat pagi dan terima kasih. Stay happy, stay healthy ya teman-teman.